Hari Selasa tanggal 11 Maret. Kita kebenaran tadi Pak Paulus sebagai wakil DPP
tahun itu juga mendoakan teks yang sudah dibuat, kemudian juga mengikuti theme song yang juga disampaikan, kemudian yang ditindaklanjuti dari tahun keluarga sampai sekarang itu tentang pembaruan janji perkawinan, itu khususnya di wilayah Batu Putih ya. Jadi paroki Batu Putih itu dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah Oku Selatan itu Gemiong dengan Muara 2 dan Muara 2 Pisang, itu yang Kabupaten Oku Selatan. Kemudian wilayah yang berikutnya itu Batu Marta. Batu Marta itu ada Batu Marta 2, 3, 10 dan 5. 5 dan 10 ini bergantian tempatnya, sedangkan 11, 10 dan 12 itu sudah dibantu oleh Batu Raja dan diambil alih Batu Raja. Tidak, itu. Ya, kemudian wilayah Martapura itu ada Pracak, Negeri Ratu, Sasa dan Sungai Binjai plus Villa Masin yang paling ujung. Dan ini memang hanya romo-romo tertentu yang sampai ke sana. Romo Karuni atau Romo Marcel memang sengaja saya ajak ke sana supaya masih muda harus berlatih. Sedangkan Romo Dijoko belum, karena Romo Dijoko nanti bisa 14 nggak pulang. Maka saya belum saya izinkan sampai ke sana. Tahun itu juga mendoakan teks yang sudah dibuat, kemudian juga mengikuti theme song yang juga disampaikan, kemudian yang ditindaklanjuti dari tahun keluarga sampai sekarang itu tentang pembaruan janji perkawinan, itu khususnya di wilayah Batu Putih ya. Jadi paroki Batu Putih itu dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah Oku Selatan itu Gemiong dengan Muara 2 dan Muara 2 Pisang, itu yang Kabupaten Oku Selatan. Kemudian wilayah yang berikutnya itu Batu Marta. Batu Marta itu ada Batu Marta 2, 3, 10 dan 5. 5 dan 10 ini bergantian tempatnya, sedangkan 11, 10 dan 12 itu sudah dibantu oleh Batu Raja dan diambil alih Batu Raja. Tidak, itu. Ya, kemudian wilayah Martapura itu ada Pracak, Negeri Ratu, Sasa dan Sungai Binjai plus Villa Masin yang paling ujung. Dan ini memang hanya romo-romo tertentu yang sampai ke sana. Romo Karuni atau Romo Marcel memang sengaja saya ajak ke sana supaya masih muda harus berlatih. Sedangkan Romo Dijoko belum, karena Romo Dijoko nanti bisa 14 nggak pulang. Maka saya belum saya izinkan sampai ke sana. Tingkat wilayah Batu Putih, memang program seperti dalam konteks pembaruan janji baptis harapannya juga bisa di stasiun-stasiun yang lain. Itu terkait dengan tahun keluarga yang lalu, kemudian bisa dilanjutkan. Yang berikutnya melanjutkan tentang nota pastoral. Kalau saya baca nota pastoral itu di bagian awal terkait dengan pendahuluan, pesan kitab suci, magisterium, teologi, dan juga ajaran gereja itu sangat bagus. Maka saya sampaikan pada saat misa, kadang-kadang sebulan sekali kan dapat jatah 2 kali, maka minggu pertama kalau saya datang saya kasih nota pastoral, kemudian minggu berikutnya baru renungan sesuai dalam kitab suci, seperti itu. Kecuali nanti kalau seperti bagian terakhir implikasi terkait dengan sanksi dan sebagainya, mungkin itu dibicarakan secara intern untuk para pengurus atau para tokoh-tokohnya, karena ini nanti untuk menyikapi terkait dengan sanksi sebagaimana yang sudah kita sepakati pada saat pertemuan bulan Januari. Kemudian terkait dengan tahun KBG, memang pada akhir tahun keluarga itu juga sudah saya sampaikan bahwa Argas tahun ketiga itu komunitas basis gerejawi. KBG itu sudah ada di paroki kami, karena pada saat itu masih peralihan antara kehidupan
pandemi dengan menuju ke kehidupan normal seperti itu. Dampak dari itu adalah adanya pemekaran lingkungan dari 10 lingkungan di paroki kami yang per tahun lalu 2024 dimekarkan menjadi 16 lingkungan. Nah, itu dampak dari KBG Romo. Gitu. Meskipun seiring berjalannya waktu, bukannya tidak ada dinamika yang terjadi pada saat kami membentuk KBG itu banyak, tetapi positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Lalu untuk tahun ini yang merupakan tahun KBG, seperti yang Romo Paroki kami sampaikan, kami masih berproses untuk mendata kembali, membangun kembali, menyemangati lagi KBG-KBG yang memang sudah berjalan untuk lebih efektif lagi. Hanya saja mungkin yang perlu dijadikan suatu Perkenalkan, saya Om Hengki sebagai moderator utama Dekanat Blitar. Baik, saya hanya ingin bercerita singkat kaitannya dengan OMK Dekanat Blitar ini. Belum lama kami ada beberapa pertemuan untuk lalu kemudian membentuk kepengurusan baru OMK Dekanat Blitar. Dan sekarang yang ada di samping kanan saya, dua orang ini yang mewakili kita di tahun ini dan 2 tahun depan itu adalah si Leo sebagai ketua OMK Dekanat Blitar dari paroki Batu Putih. Lalu setelah itu, karena ada perbincangan beberapa kali pertemuan, lalu kemudian ada keputusan di tahun ini akan ada penyelenggaraan kegiatan yang biasa kita laksanakan, yaitu kegiatan Korsen. Maka lalu kemudian kami juga membentuk kepengurusan di dalam kegiatan itu, dan ketuanya adalah yang di sebelah kanan saya, si Hari dari paroki Batu Putih. Begitu. Jadi dua orang inilah yang akan mewakili kegiatan-kegiatan kita dalam gerak dinamika OMK di Dekanat Blitar ini. Dan yang ingin saya sampaikan juga adalah demikian, kegelisahan saya sebetulnya. Kadang-kadang yang menjadi persoalan adalah waktu di mana ketika kita akan berkumpul bertemu. Dan kebanyakan orang muda ini kan biasanya bisanya untuk bertemu dan berkumpul itu dari hari Sabtu dan hari Minggu. Sementara seperti saya ini kan kalau hari Sabtu dan Minggu pastilah akan pelayanan di paroki. Maka ini pun juga bisa menjadi pertimbangan untuk ya nanti Romo Frido, apakah memang sungguh Romo Frido, atau mungkin juga perlu kita pikirkan bersama untuk itu tadi, ya, untuk bisa mengimbangi orang-orang muda yang pertemuannya itu selalu melulu di hari Sabtu atau Minggu atau ada hari-hari libur di tanggal ini. Itu kadang-kadang menjadi kesulitan juga bagi saya untuk lalu kemudian bisa mendampingi hadir bersama dengan mereka. Sementara Dekanat Blitar ini kan termasuk cukup luas, ya, dari ujung Oki sampai ke ujung juga Batu Putih. Maka tidak gampang juga untuk menentukan hari-hari, misalnya untuk mencari waktu supaya pun saya bisa mendampingi dan hadir di sana. Dan ketika untuk lalu kemudian menyiasati kegiatan Korsen ini pun, saya pun juga kadang-kadang tertatih-tatih untuk mencari waktu-waktu itu. Dan kalau kemudian mereka misalnya berkumpul, bertemu untuk membahas persoalan dan sebagainya, kalau tidak ada romo pendampingnya, agak riskan juga. Nah, maka pada kesempatan siang hari ini, saya sungguh mohon kepada para romo yang ada di sini ini, kiranya memang sungguh yang mewakili saya nanti menggantikan saya ini adalah yang memang sungguh ada dalam arti tertentu waktunya itu dalam waktu Sabtu dan Minggu itu. Ya. Kira-kira begitulah. Kalau ada pertimbangan lain di balik itu ya monggo dipersilakan. Dan saya merasa juga ya ini karena jarak dan sebagainya dan sebagainya, ya. Dan komunikasi juga ini kan perlu dipertimbangkan ya. Saya takutnya, mohon maaf, konflik bukan apa-apa, ya. Generasi yang sudah senior dengan
sekarang ini takutnya nggak nyambung, takutnya terlalu okewoh, takutnya ada jarak, lalu kemudian komunikasinya nggak berjalan, malah justru kacau karena ketakutan dan kesegaran tertentu. Maka pada kesempatan momen ini saya berharap monggo sungguh, karena ini kegiatan seni akan segera berlangsung, maka kami sudah membuat proposal untuk lalu nanti segera mungkin diedarkan ke paroki-paroki untuk dilihat, dicermati, ya bagaimana geraknya. Kalau tidak nanti akan tertatih-tatih juga, karena setiap bulan pasti kami akan bertemu membahas soal ya penggalangan dana dan sesuatu kaitannya dengan kegiatan proses. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Hengki. Saya Lorenzius Basuki, saya dari Paroki punya Batu strategi. Putih, Stasi Harus punya strategi. Kebangkitan Gemiung, Opus Selatan. Nama terkenal itu nama Leo, Romo, panggilannya Leo. Saya selaku pengurus OMK Dekanat periode 2025-2028. Baik, mungkin hari ini kami dengan rekan-rekan yang lain ingin melaporkan, Romo, agenda dan rencana OMK Dekanat Blitar itu akan mengadakan porseni di bulan 12, tanggal 29 sampai tanggal 1. Untuk proposalnya mungkin bisa dibagi, Mas. Kami juga ingin melaporkan, Romo, bahwasanya kegiatan ini akan berlangsung, kami pangkas itu 4 hari. Dengan rancangan kegiatan sudah kami susun, dan sekaligus rancangan anggaran biaya juga kami sudah susun. Monggo dilihat dari proposal yang sudah kami print. Untuk kegiatan porseni ini mungkin agak berbeda dengan porseni tahun 2022, karena mengingat bahwasanya porseni tahun 2022 itu identik dengan kompetitif. Kami tidak Nah, sudah langsung cukup dengan rencana. Nanti untuk anggota sekretaris dan juga kalau ada bendahara nanti yang lainnya dipersilakan ketua yang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, karena waktu saya bertugas di Paroki Lintas Wonosari, lalu kemudian dalam pertemuan di Kanan, lalu kemudian ada Kolonwul, maka saya pun pada kesempatan siang hari ini akan pamitan juga. Saya akan mendapat SK sebagai pastorekan di Paroki Santo Antonius Padua Bidara Cina, Jakarta Timur. SK saya sudah keluar, dan setelah pasca saya akan lalu kemudian bertugas di sana. kita masih rekreasi. Saya maka kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kemudian segala hal yang kurang berkenan, saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Siap. halo dengan ini ya. Siap semuanya. KBG bernyala.